Halo teman-teman, kembali lagi dengan Edwin gitu ya. Selamat datang di channel analisis laporan keuangan. Jadi untuk video kali ini saya mau melihat laporan keuangannya Pantai Indah Kapuk 2. Ya, PANI ya kodenya gitu ya. Ini 2025 Q2, gimana perusahaannya? Ya, kita nanti lihat dari laporan keuangannya. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi memang video ini disusun oleh saya sendiri gitu ya, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya gitu ya. Jadi isi materi ini ya hanya sifatnya edukasi dan informasi umum saja gitu ya. Jadi bukan rekomendasi investasi. Jadi nggak dimaksudkan untuk ajakan beli, jual atau hold suatu saham yang disebut gitu ya. Nah, jadi tentunya setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Jadi disclaimer on, do your own research gitu. Nah, jadi memang untuk Pantai Indah Kapuk nih, saya seperti biasa juga gitu ya. Saya selalu melihat 3 kriteria utama dalam melihat suatu perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Kenapa membagikan dividen gitu? Karena ini adalah uang tunai yang dapat kita terima gitu, yang dapat kita gunakan gitu sebagai bukti nyata kalau perusahaan ini benar-benar untung. Kalau perusahaan yang nggak pernah untung atau seret arus kas, ya itu dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Kita posisinya ini bukan komisaris atau direksi yang dapat gaji. Ingat teman-teman gitu ya. Keuntungan kita cuma dua, dari capital gain sama dari dividen gitu. Jadi kalau posisinya misalnya saya gitu ya, digaji gitu ya, posisinya komisaris atau direksi, kan udah nggak terlalu pusingin, udah dapat income stabil setiap bulan gitu. Sedangkan kalau dividen ini kan cuma setahun atau setahun sekali atau dua kali setahun gitu. Jadi dengan dividen ini teman-teman nanti akan bisa menilai gitu ya, mana perusahaan yang benar-benar real untung gitu ya, sama mana perusahaan yang memang hanya kutip memperkaya aja owner perusahaan aslinya yang menjabat sebagai direksi atau komisaris gitu. Nah, jadi yang tadi kalau untuk syarat bagi dividen ya harus punya kondisi bisnisnya yang sehat gitu ya, baik secara profitabilitas atau secara arus kas gitu. Nanti ini akan tercermin di laporan keuangannya. Jadi teman-teman itu harus beli perusahaan gitu ya, saya tepatnya ya. Ketika udah melihat perusahaan bagi dividen, perusahaannya bisnisnya bagus, sehat, saya akan membeli di harga di bawah nilai wajarnya gitu, harus under value gitu. Karena kalau harganya terlalu premium, ya potensi profit saya akan kecil gitu ya, harganya udah terlalu tinggi gitu. Jadi memang cari pada saat under value gitu. Jadi memang teman-teman ya harus menilai nanti nilai wajarnya berapa. Jadi ya teman-teman sebelum berinvestasi nih ya, pastiin teman-teman menggunakan akal sehat Anda gitu, use your common sense gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan mudah percaya gitu ya sama orang, jangan percaya sama saya juga gitu ya, karena ini hanya opini saya pribadi aja gitu ya, bagaimana saya melihat suatu perusahaan dari laporan keuangannya gitu. Nah, jadi karena tadi kan disebutkan ya ada value gitu. Ya memang yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang ini ya memang mengikuti konsep value investing gitu. Jadi tapi value ini saya pakai PBV ya. Jadi saya akan mulai beli gitu ya pada saat harga sahamnya atau tepatnya PBV-nya ini ya ini PBV mungkin di 0,7, 0,6 gitu. Pokoknya di bawah 1 gitu ya. Dan nanti akan sudah ada potensi profitnya gitu ya, 5%, 11% sesuai dengan PBV rata-rata yang sudah kita beli gitu. Jadi pada saat PBV-nya sudah mencapai sama dengan 1, ya di situ take profitnya gitu ya. Udah take profit gitu. Selesai sampai situ. Atau kalau memang perusahaannya bagus ya saya hold lebih lama gitu ya. Nggak apa-apa kok gitu ya, hold lebih lama gitu. Jadi memang eh kita nggak sembarangan ya, satu nggak sembarangan gitu ya belinya kapan, sama dua ini fleksibel gitu. Jadi jangan terlalu saklek gitu ya, harus jualnya di sini enggak gitu. Jadi itu tergantung nanti situasi kondisi di lapangan, di marketnya gimana gitu ya. Tadi saya baca message dulu ya, ada pesan. Oke, nah jadi prinsipnya gimana sih gitu ya kalau jadi saya gitu ya. Ya memang yang pertama harus sabar gitu ya, orientasinya jangka panjang nggak jangka pendek. Jadi holding periodnya itu ya minimal setahun 2 tahun lah gitu ya. Karena nggak mungkin, kecil sekali kemungkinan kalau misalnya sebulan atau 2 bulan dia naik signifikan gitu. Agak kecil kecuali kalau beruntung sekali gitu. Cuman ya kita berharap lah supaya saya dan teman-teman juga sama-sama beruntung. Jadi nunggunya nggak terlalu lama gitu. Dan yang kedua fokusnya pada value gitu ya. Kenapa pada value? Karena value ini berubahnya setiap 3 bulan sekali atau dari laporan keuangan gitu ya. Kalau misalnya saya fokusnya pada price seperti trader, itu kan fokus terus ya pantengin chart, kan dia berubah setiap detik, setiap hari berubah
gitu. Nah, memang kalau jadi trader, kalau buat saya kurang cocok gitu ya, agak stres. Tapi udah ngelewati sih fasenya gitu ya. Cuman memang saya lebih suka ya cara saya seperti ini gitu ya. Ya kerja setahun 4 bulan 4 bulan sekali, 4 kali setahun gitu, 3 bulan sekali hanya cek laporan keuangannya aja. Untuk apa? Update value-nya gitu. Jadi kalau teman-teman menentukan value, ya nggak harus pakai PBV kok gitu ya. Mau pakai enterprise value, mau pakai estimasi per, terserah lah. Apapun udah banyak metodenya gitu ya. Yang penting cocok untuk teman-teman gitu. Cuma kalau saya pakai PBV ya karena satu nggak pakai proyeksi gitu, dua ya gampang gitu gini aja langsung. Cuman memang ada banyak value trap-nya gitu, makanya dikombinasikan dengan ini. Dua syarat utama ini, dua kriteria utama ini. Ya, kenapa? Karena harga saham itu nanti pada jangka panjang ya, dalam jangka panjang itu akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan. Gitu ya, jadi nggak sebulan 2 bulan gitu nanti gitu ya. Tapi teman-teman udah lihat lah contohnya saham-saham yang gocap itu ya perusahaannya kayak gimana. Teman-teman pasti bisa menilai ya perusahaan yang emang secara laporan keuangan juga bermasalah sebenarnya gitu. Bisa dilihat ada banyak ciri-ciri khas yang muncul gitu ya. Kalau teman-teman sering menyimak video saya yang ya formatnya emang kayak gini-gini aja gitu ya. Tapi teman-teman nanti akan bisa melihat gitu ya. Oh, perusahaan ini bermasalah. Oh, perusahaan ini bagus nih bisnisnya. Apanya profitabilitas. Oh, ternyata arus kasnya seret nih. Pantesan nggak bagi dividen periode ini. Nah, bisa jadi gitu ya. Jadi kalau saya pakai analisis fundamental tapi di laporan keuangannya aja gitu ya. Makanya penting banget memahami laporan keuangan. Dan sebenarnya nggak terlalu semuanya harus paham sekali. Kok hanya pakai yang pentingnya aja gitu yang saya biasa gunakan. Ada di mana aja, di neraca, laba rugi, arus kas, semuanya ini berkaitan gitu ya. Jadi dibuat seperti narasi aja, cerita kayak gitu ya. Nanti ketika udah dibaca nih, dipindahkan datanya, nanti akan ada 7 ciri perusahaan sehat yang layak diinvestasikan versi saya ya, versi Edwin. Apa aja ya? Tadi bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, bisa dinikmati dalam bentuk dividen gitu ya, punya likuiditasnya bagus, keberlangsungan operasi sehari-harinya baik gitu ya, nggak bergantung utang berbunga yang sangat besar gitu, ada pertumbuhan, ekspansi, adanya bisa menjaga kepercayaan kita investor pemegang sahamnya ya, dan juga kreditor juga gitu ya, perbankan gitu ya. Dan yang pasti nanti akan memperkaya kita sebagai pemegang saham gitu ya, karena valuasi nanti naik dan juga harga sahamnya akan cenderung naik atau minimal stabil. Jadi kalau misalnya turunnya terlalu dalam, kalau perusahaannya bagus ya kan nanti dia balik lagi ya. Banyak banyak udah kejadian kok kayak gitu ya. Jadi makanya ada yang bilang katanya dividen trap gitu ya. Iya betul, dividen trap saya ngerti gitu ya. Kalau belinya di Camdet pas ex-date kan turun tuh gitu ya. Kalau memang mau strateginya kayak gitu ya mending jualnya pada saat Camdet, jangan di ex-date. Nah kan tadi udah disinggung sedikit ya. Orientasinya jangka panjang. Banyak kok ya. Jadi misal Anda udah beli nih, pas Camdet udah naik, ex-date kan turun gitu ya. Terus Anda hold lebih lama, malahan lebih naik lebih tinggi. Ya karena memang perusahaannya bagus gitu ya, operasional bagus gitu, harga sahamnya nanti akan mengikuti. Jadi nanti pagi ini nanti akan saya screening ya, jadi pakai 7 syarat utama saya yang biasa saya gunakan gitu ya. Apa aja ya? Dividen, saldo labanya, PBV-nya nih ya harus wajib kurang dari 1, PR-nya, CFO, CFI, CFF. Nah ini adalah pola arus kasnya gitu, masuk ke yang mana, nanti akan seperti ini nih. Nah ini lembar kerjanya. Teman-teman ini boleh download ya, sekali lagi gratis gitu ya, ada di video, ada linknya di deskripsi gitu, passwordnya ALK Edwin, isi aja gitu ya. Ini nanti bisa ngelihat gitu apa yang interpretasi saya terhadap laporan keuangannya ini ya. Kita mulai aja PANI ya, ke 2025 Q2 gitu ya. Sebelum kita pindahin, memang teman-teman nanti harus cari data pembagian dividen 3 tahun terakhirnya. Jadi saya udah dapat nih ya. Nah, baru bagi dividen ini 2023 2024 gitu. Jadi baru 2 kali gitu, nggak ada tahun sebelumnya. Jadi perusahaan ini nggak cocok, nggak menarik buat saya. Ya kan baru 2 kali. Saya akan cari yang minimal 3 kali tanpa bolong. Gitu. Jadi misalnya 2025 nih bagi 2023 bagi, nah 2024 kosong nih. Enggak, saya langsung skip. Close laporan keuangannya. Gitu, langsung cari saham lain. Nah, yang dipindahkan apa ya? Yang pertama, satuannya dulu nih. Oh, ini satuannya ribuan. Ya, ini diganti dulu 1000. Nah, benar-benar. Yang diubah itu gitu. Jadi saya melihat perusahaan itu menganggap saya punya bisnis perusahaan ini gitu ya. Nggak harus ngerti regulasinya, nggak harus ngerti seluk-beluknya yang terlalu dalam, enggak. Yang sederhana aja, pakai logika aja, akal sehat aja, yang seperti biasa kalau memang teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya. Yang pasti dilihat itu uang di dalam dompet
Ya kan, uang di dalam dompet teman-teman banyak nggak? Gitu ya, yang pasti nggak harus terlalu banyak. Yang penting cukup aja, gitu ya. Kenapa cukup? Gitu ya, karena kalau misalnya cukup, ya kan nanti bisa buat bayar utang, bayar bank, bayar supplier, bayar gaji. Nah ini, kas tara kas inilah yang harus dilihat. Gitu ya, ini kan keluar masuk semua pakai uang ini. Nah, jadi yang kedua, itu ekuitasnya. Ekuitasnya pakai yang ini, struktur modalnya. Lihat saldo labanya. Nah, ini nih saldo labanya ya. Langsung dipindahkan angkanya. Kenapa saldo laba ini kok sering banget ya disinggung sama Edwin gitu ya? Karena saldo laba ini adalah kunci perusahaannya memang terbukti sudah profit gitu. Jadi saldo laba ini adalah akumulasi total keuntungan dari pertama kali perusahaan ini beroperasi, pertama kali perusahaan ini berdiri sampai kuartal ini nih ya 2025 Q2 sudah mencatatkan keuntungan juta miliar 1,2 triliun dari pertama kali berdiri nih. Jadi ini perusahaan nggak kaleng-kaleng gitu ya, sudah terbukti untung gitu. Kalau perusahaannya rugi melulu, nggak ada yang namanya saldo laba. Pasti defisit gitu ya, kemungkinan besar parkir digocap. Nggak percaya, coba aja cari ya gitu ya. Saya nggak mau sebut sahamnya, tapi banyak kok lah ya. Gitu. Coba nanti kalau misalnya kebetulan dapat gitu ya di review, nah nanti kita bahas gitu ya. Karena sebenarnya saya memang mau bahas juga sih sebenarnya nih yang saldo laba ini. Cuman nantilah intinya kan akumulasi keuntungan. Jadi nanti kalau ada kerugian ya nanti mengurangi. Tapi kalau yang rugi terus sempat untung sekali, dia nggak menutup kerugian sebelum-sebelumnya. Jadi jangan kaget kalau ada berita untung besar perusahaan, tapi pas dilihat saldo labanya negatif, dia masih menanggung keuntungan dari sebelum-sebelumnya. Nggak bagus gitu ya. Udah lihat saldo labanya, lihat ekuitas modal pemiliknya yang ini angkanya. Kita pindahin dulu ya. Nah, saya ngisinya kemana ini ya? Ngaco. nggak kelihatan, lupa. Nah ini nih. Ini mah saldo laba yang ini nih, yang ini nih. Oke ya. Nah udah, lihat nih. Cuman ini kayaknya masih nggak bagus ya, gitu ya. Kenapa gitu ya? Satu, ya memang dia PBV-nya mahal sekali ya, 10. Ini super premium, nggak masuk akal buat saya. Jadi saya nggak akan cari saham seperti ini, beresiko tinggi. Dan juga lihat nih, rasio saldo terhadap modal awalnya masih 0,04 gitu ya, masih kecil sekali. Bisa dibilang perusahaan ini masih baru berkembang di mata saya. Ibaratnya gini, kalau nilainya 1, berarti Anda modal 1 miliar, sudah menghasilkan untung berapa? 1 miliar. Kalau 0,04, Anda modalnya 1 miliar, baru untungnya 40 juta. Gitu ya, bener nggak 40 juta? 0,04 gitu ya. Gitu, sebagi 1 berapa tuh? Kan 10 juta. Benar, ya 40 juta. Itu modalnya 1 miliar, baru untungnya 40 juta. Ini kan Anda bisa hitung sendiri tuh. Lihat tuh, modalnya 19 ribu juta miliar triliun 19T. Baru untungnya berapa? Segini. Gitu ya, baru 4% dari modal. Gitu. Jadi saya nggak cari yang seperti ini gitu. Saya carinya minimal 1 kalau bagus gitu ya. Tapi perusahaan ini masih ada potensi lah dia kalau memang berkembang gitu ya, masih panjang. Cuman dia ya kemahalan nih harganya. Nggak akan saya lirik perusahaan ini gitu ya, karena kemahalan gitu. Jadi tapi saya nggak peduli kalau harga ini nanti melambung lagi misalnya kok 15-16 ribu tuh saya nggak peduli gitu ya, nggak masalah kok, bisa cari saham lain. Nah langsung ke laba rugi. Laba rugi itu yang pasti nih pendapatan, ini wajib dipindahkan ya. Angka kunci ya, jadi kalau di neraca itu yang angka kuncinya tadi kas ya, di ekuitas tadi saldo laba. Untuk laba rugi yang utama juga ini pendapatan, revenue ya. Jadi pendapatan ini adalah harga yang ditetapkan kepada customer gitu. Jadi misalnya teman-teman jual barang 100 ribu gitu ya. Nah, Anda jual 100 ribu, kalau misalnya customer beli ya Anda mencatatkan pendapatan 100 ribu gitu ya. Nah, jadi harga pendapatan itu dikurangi beban harga modalnya. Nah, ini dapat nih harga modalnya. Laba kotornya segini. Nah, udah tuh ya. Nih, wah GPM-nya gede nih. Ya, kalau GPM di atas 50% artinya perusahaan ini punya keunggulan kompetitif produknya gitu ya. Ini peak 2 berarti properti ya. Berarti dia punya daya saing yang bagus sih produknya ini ya.
Karena kenapa? GPM-nya bisa tinggi gitu ya. GPM ini mengukur tingkat kompetitif suatu produk. Semakin tinggi GPM berarti produknya itu semakin kuat di pasaran gitu ya. Bisa menjual dengan harga tinggi ya, dengan modal sangat minimal gitu kurang lebih. Nah, ini bagus gitu 50%. Nah, terus nanti dikurangi-kurangi ya ada beban bla bla bla. Nanti langsung ke angka final. Nah, angka finalnya yang ini. Gitu ya, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, pindahin aja di sini. Nah, yang ini. Ya. Nah, tuh, tapi memang apa namanya? ROI-nya kan 2% ya. Laba bersihnya ya cukup bagus juga nih ya 17% gitu. Nah, ini buat saya masih menarik ya secara profitabilitas karena apa ya masih untung. Cuman valuasi PR-nya 400. Kemarin sama apa ya yang itu juga sampai ribuan waktu itu 2000 nggak masuk akal sekali. Jadi ini perusahaan ini untuk dari segi profitabilitasnya kemahalan ya. Lagi-lagi nggak menarik ini, nggak cocok lah buat saya. Ini 400 tahun balik modal coy gitu ya. PR itu kan jumlah waktu dibutuhkan untuk balik modal. Kalau EPS-nya dia tetap, berarti Anda beli ini baru balik modal 400 tahun kemudian 4 abad. Kemahalan sekali ya. Oke. Nah, jadi langsung lihat gitu ya untuk secara kas sehari-harinya gimana. Gunakan angka yang paling atas ini. Nah, ini lihat nih, ini menarik ya. Kenapa? Gini. Ini perusahaan ini penerimaan kasnya besar tuh 100%. Ya, di atas 100%. Ada perusahaan ini bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu. Kan kalau misalnya perusahaan itu ada yang secara akrual ya laporan di laporan laba rugi. Jadi pendapatnya diakui dulu. Tadi kan misal untungnya 1,6 triliun nih ya misalnya. Nah, uang yang diterimanya berapa? Kalau customer DP cuma 50% ya, uang yang Anda terima berapa tuh? 800 miliar. Kalau ini Anda menjual 1,6 miliar, terimanya 2,3 miliar. Saya nggak dikali satuan ya. Bagus, artinya kan bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu. Nanti uangnya ini dikurangin untuk ini tuh, untuk bayar operasional, bayar supplier, bayar gaji, bla bla bla, dapat sisa segini. Nah, itu adalah net CFO. Ini adalah angka kunci ya. Jadi perusahaan ini menghasilkan uang kas real, ini bagus gitu ya, nilainya positif. Nanti uangnya ini digunakan untuk ekspansi usaha tuh. Action-nya gede banget nih ya tuh, lihat perolehan properti investasi, nilainya yang bagus itu dia negatif. Ini bagus ya, nilainya negatif, artinya perusahaan itu tambah besar gitu. Cuman memang apa namanya, dia pasti kalau yang kayak gini pasti dapat pinjaman nih. Soalnya kenapa? Gak mungkin uang operasional bisa nutupin untuk investasi segini besar. Pasti pinjaman ke bank biasanya. Nanti lihat di sini. Nah, ini benar nih tuh. Ya nih, penerimaan dari penawaran umum perdana saham entitas anak. Bentar, ini berarti ada yang IPO ya? Dari anak usaha Pani? Ada yang IPO nggak? Gitu, karena ini tuh penawaran umum perdana saham. Gitu, betul. Lihat, berarti kan ada uang lagi tambahannya kutip suntik modal. Gitu. Nah, ini untuk apa? Nutupin ini. Untuk nutupin ekspansinya dan terutama untuk ekspansinya sih. Dan juga mempertebal uang kas di dompet. Tuh, kalau nilainya positif ya dia artinya dapat pinjaman duit gitu ya. Saya nggak tahu, cuman di sini memang dia dapat dari ini penawaran saham ya uangnya. Nah, yang bagus itu kalau memang dia nilainya negatif. Seperti ini tuh, pembayaran utang. Nah, dia nilainya negatif. Nah, kalau kayak ini kayaknya perusahaan ini bisa dibilang fasenya masih apa ya, belum stabil. Gitu ya, belum stabil ya karena masih bergantung pada pendanaan pihak ketiga. Gitu, saya nggak begitu suka sama perusahaan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana untuk Pani ya, mungkin ini video kayaknya yang paling pendek juga yang saya buat ya gitu ya. Jadi untuk Pani ya dia menarik sih ya untuk dividen tapi baru 2 tahun terakhir jadi nggak masuk kriteria. Saldo lambatnya ini udah terbukti untung ya, bagus. Cuman PBV-nya kemahalan ya, 10 kali harga modal gitu, saya nggak suka yang kayak gini. Lalu juga dia ada profitnya lumayan, tapi lagi-lagi dihargai secara profitabilitasnya mahal, PR 400. Gitu, ini resikonya sangat tinggi gitu ya, terlalu over value. Nah, tapi secara operasional sehari-hari ini bagus, dia menghasilkan uang kas. Namun dia masih bergantung kepada pinjaman gitu ya. Ya bisa dibilang pinjaman lah atau suntik modal gitu ya untuk membiayai ekspansinya.
gitu. Nanti memang harus dicek lagi DER-nya berapa, rasio lancarnya berapa gitu. Cuman ya perusahaannya memang dari awal sudah nggak menarik ya, jadi saya nggak usah cek lagi gitu. Oke, jadi itu saja sih pendapat saya dari untuk Pani ya. Jadi untuk teman-teman menarik atau enggak, ya saya nggak tahu ya selera gitu. Jadi komen aja lah gitu, minta pendapat teman-teman di bawah gitu ya supaya jadi bahan diskusi gitu. Sama teman-teman kalau misalnya memang teman-teman ada request saham gitu ya, boleh komen aja atau mau punya apa pertanyaan seputar investasi saham boleh di komen juga gitu ya. Nanti saya balas gitu ya, saya respon gitu. Nah, jadi ya udah analisis Pani sampai di sini gitu ya. Saya harap mudah-mudahan analisis dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Setidaknya bisa menambahkan insight, kita menambahkan sudut pandang gitu ya supaya memperkaya pandangan Anda terhadap suatu emiten gitu. Oke, sekali lagi terima kasih gitu ya sudah teman-teman menyimak apa yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.